Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal Gereja Segala Bangsa Jemaat Philadelphia Makassar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sebagaimana ada, di mana Tuhan sudah menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh melangkah di hari yang kedua di bulan Desember di tahun 2022. Semua ini berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, pertama-tama tentunya patut saya menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Karena Paulus berkata bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, maka dalam menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, apalagi yang ada di dalam hati. Tapi firman Allah yang hidup dan berkuasa mengetahuinya. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14 atau Yahya 1 ayat 14. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi Yohanes 1 ayat 14 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita, dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh merayakan akan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dia yang adalah Tuhan boleh datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Apa maksud kedatangan Allah yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Tidak lain Bapak Ibu Saudara, firman yang menjelma menjadi manusia, dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, sebenarnya kedatangan Tuhan pada kali yang pertama lahir di kandang yang hina untuk umat pilihannya yang tidak lain adalah umat Israel. Dia datang kepada kaumnya. Dia datang menyelamatkan umatnya yang telah jauh daripadanya, yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau manusia sebagai makhluk ciptaannya akan binasa. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Sebab itu, pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, memakan buah yang dilarang, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan
memanggil mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan ingin mengembalikan manusia itu kepada kebenaran. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, Tuhan letakkan di Taman Eden, Taman Firdaus, Taman Kesenangan. Dan Tuhan sudah siapkan makanan mereka, dalam hal ini buah-buah permai. Karena ada 3 macam buah yang diciptakan oleh Tuhan. Pertama adalah buah-buah permai itu dimakan oleh manusia. Ada buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan. Dan ada buah al-hayat atau kehidupan. Pada waktu manusia melakukan pelanggaran sekali lagi, maka Tuhan keluarkan mereka dari Taman Eden. Dan Tuhan memagari dengan teribium supaya Adam dan Hawa tidak kembali ke taman itu. Jangan sampai mereka makan buah al-hayat sehingga kekal dosanya. Karena Tuhan ingin mengembalikan manusia pada kebenaran. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak seperti manusia menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan kebebasan sepenuhnya. Kalau Tuhan kendalikan, manusia pertama tidak akan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kebebasan sepenuhnya diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sayangnya kebebasan ini disalahgunakan, sehingga mereka melanggar akan hukum Tuhan. Begitu juga dengan umat Tuhan, umat Israel. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, Yohanes 1 ayat 11, maka datanglah ia kepada miliknya sendiri. Datanglah ia, Tuhan, kepada miliknya sendiri, dalam hal ini umat Israel. dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Orang yang dimilikinya itu tiada menerima dia. Bukan hanya tidak menerima, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menolak, tetapi membawa dia di kemuncak Jurjuta. Akibat penolakan umat Israel ini, bagi kita yang adalah kafir adanya, karena di luar Israel itu sebenarnya kafir, termasuk bapak ibu saya dan saudara. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Tapi kita ini yang kafir adanya, setelah Yesus mati di kemuncak Golgota, berlaku Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, supaya manusia termasuk di dalamnya, Bapak Ibu saya dan saudara, diselamatkan. Karena Tuhan tidak kehendaki makhluk ciptaannya ini akan binasa. Banyak orang berkata Tuhan lambat untuk datang. Dari dulu itu dikatakan, dan itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Tapi kata Petrus, bukan Tuhan lambat datang, tapi Tuhan mau supaya semua datang kepada tobat. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Yang ke-9, maka Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian. Berapa orang yang membilangkan hal itu lambat, melainkan panjang sabar akan kamu. Melainkan panjang sabar akan kamu. Tiada ia gemar akan seorang pun binasa. Tidak ia gemar seorang akan binasa, melainkan sehingga sekaliannya sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dalam surat
ayat 7 yang senantiasa belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Apa yang menyebabkan itu? Sehingga Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 13 ayat 11, sambil berkata kepada mereka itu, bahwa kepada kamu diberi karunia mengetahui segala rahasia kerajaan surga. Kepada kamu diberitahu rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka itu tidak dikaruniakan. Tetapi kepada mereka itu tidak dikaruniakan. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak adil, tapi Tuhan mau supaya kita tunduk kepada kebenaran Allah. Orang-orang yang mau takluk kepada kebenaran Allah, inilah yang dibukakan rahasia kerajaan sorga. Karena Paulus menyuratkan kepada jemaat yang ada di Roma tentang umat Israel. Mereka tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Bukti mereka tidak tunduk pada kebenaran Allah, Yesus yang datang ke dalam dunia ini mereka tidak percaya, mengakibatkan mereka bawa di kayu salib, dimatikan. Karena apa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Dalam Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, 10 ayat yang pertama, hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, yaitu karena orang Israel, supaya mereka itu beroleh selamat. Karena aku menyaksikan bagi mereka itu, Paulus menyaksikan tentang umat Israel, bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah. Mereka ada giat, ada usaha kepada Allah, tetapi tiada dengan berpengetahuan. Sayangnya tidak berpengetahuan. Karena sebab tiada mengenal kebenaran Allah. Karena tidak mengenal akan kebenaran Allah. Dan sebab hendak mendirikan kebenarannya sendiri. Mendirikan kebenaran manusianya sendiri. Maka tiada mereka itu menaklukkan dirinya kepada kebenaran Allah. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita perlu tunduk pada kebenaran Allah. Kita perlu mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kata Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti pernah muncul iklan Sprite. Ku tahu apa yang ku mau. Tapi biarlah kita memahami firman Tuhan. Ku tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Setelah dia turun menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, supaya menyelamatkan Bapak Ibu saya dan saudara. Mari kita mau menurut akan hukum Tuhan. Menurut, tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan dan melakukan, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, siapa yang memelihara hukum Tuhan dan menurut dia, itu yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Bapa, dan Tuhan akan menyatakan dirinya. Yohanes 14 ayat 21, sebab siapa yang memeliharakan hukumku, siapa yang memeliharakan hukumku serta menurut dia, iaitulah mengasihi aku, itulah yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, siapa yang mengasihi Tuhan, ia pun akan dikasihi oleh Bapa, akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya. Sambil menyatakan dirinya kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara, firman Allah ini datang. Kalau mereka mau melakukan hukum Tuhan, mereka akan diangkat tinggi dari segala bangsa. Artinya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, Ulangan pasal 28 ayat 1.
28 ayat yang pertama, maka akan jadi kelak. Akan jadi kelak. Jikalau dengan yakin kamu dengar akan bunyi suara Tuhan Allah. Jikalau kamu yakin dengar akan bunyi suara Tuhan Allahmu yang tidak lain adalah berbicara tentang firman Tuhan. Serta kamu menurut dengan rajin segala firman-Nya. Menurut melakukan dengan rajin segala firman-Nya. Yang kupesan kepadamu pada hari ini, niscaya kamu akan diangkat oleh Tuhan Allahmu. Diangkat oleh Tuhan Allahmu. Tinggi daripada segala bangsa yang di atas. Tinggi daripada segala bangsa. Karena firman itu adalah Tuhan yang akan mempermuliakan, yang akan mengangkat kehidupan kita apabila kita dengar dan melakukan. Dalam Mazmur 89 ayat yang ke-17, sekali lagi kebenaran itu yang akan mengangkat kita. Kebenaran itulah yang akan mempermuliakan akan kehidupan kita. Mazmur 89 ayat 17. Pada sepanjang hari mereka itu akan bersukacita kelak akan namamu. Sepanjang hari mereka akan bersukacita kelak akan namamu. Dan mereka itu akan diangkat tinggi-tinggi oleh kebenaranmu. Kita yang bersukacita dengan Tuhan akan dipermuliakan, akan diangkat tinggi. Saudara, kita akan didudukan setara dengan raja. Artinya kalau kita menurut hukum Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 36 ayatnya yang ke-7, Dia akan mengangkat kita. Ayub 36 ayat yang ke-7, bahwa alatmu itu seperti gunung. Ayub 36 Ayub 36 ayat 7. Jangan dipalingkannya mukanya daripada orang yang benar. Tiada dipalingkannya mukanya daripada orang yang benar. Melainkan didudukannya mereka itu di atas tahta bersama-sama dengan raja. Dan diangkatnya akan mereka itu tinggi sampai selama-lamanya. Diangkat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memalingkan wajahnya kepada orang benar. Dalam hal ini orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Yakobus berkata dalam Yakub 1 ayat yang ke-25, dikatakan orang yang menyelidik, orang yang meneliti hukum yang sempurna serta bertekun, tidak menjadi orang yang mendengar yang melupakan, tetapi orang yang menurut dengan sebenarnya. Ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan sekali lagi, orang yang menyelidik hukum yang sempurna atau meneliti hukum yang sempurna adalah orang yang berbahagia. Kalau dia dengan tekun, tidak menjadi pendengar yang terlupa, melakukan dengan sungguh-sungguh akan hukum yang sempurna ini. Kalau berbicara tentang sempurna, Bapak Ibu Saudara, kita akan bertanya, kenapa kita harus sempurna? Bagaimana kita akan disempurnakan? Dan kapan kita akan disempurnakan? Kenapa kita akan disempurnakan Bapak Ibu Saudara? Sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap, tidak bercacat celah. Dan firman Tuhan yang menjawab kenapa kita harus sempurna. Pertama, Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kita akan dibawa sampai lengkap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Pada fase yang pertama karena kedatangan Tuhan, pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama dia cuma datang di atas awan dari langit. Fase yang kedua dia akan turun di bumi. Hari ini kita merayakan
kedatangannya, hari kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana dia akan datang kembali. Kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia, Yesus Kristus. Jadi ada waktunya kita akan disempurnakan. Selalu saya contohkan dengan diri saya sendiri. Maaf yang seperti saya. Ada yang bilang Pak Masri itu BCA, botak cuma atas. Ada yang bilang Umar, untung masih ada rambut. Tapi ada juga yang menghibur saya, Pak Masri itu Gunawan, gundul tapi menawan. Saya tidak kecewa dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara, karena saya yakin firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan hukum Tuhan, kita akan disempurnakan. Sekarang kita masih bercacat celah. Ada waktunya. Pertanyaan yang ketiga tadi, kapan kita akan disempurnakan? Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang pertama, jawabannya sekali lagi, kenapa kita harus sempurna? Karena Bapa di surga sempurna. Tadi kita sudah baca Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus juga sempurna. Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, bagaimana kita akan dibawa bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus, menjadi orang yang akil balik. Akil balik artinya dewasa rohani. Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Kita semua sampai pada persatuan iman Dan marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang akil balik atau orang yang dewasa. Sehingga bertambah-tambah sempurna. Bertambah-tambah sempurna, kedewasaan penuh dalam terjemahan baru. Sama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Dan untuk menggenapi doa Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus sempurna? Karena kita mau jadi satu dengan Bapa. Kita mau jadi satu dengan anak. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka yang kita lain adalah Bapa, Ibu, saya. Jadi untuk menjadi satu dengan Bapa harus sempurna. Menjadi satu dengan Kristus harus sempurna. Itulah jawaban dari pertanyaan, kenapa kita harus sempurna? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita disempurnakan? Ada jalan yang akan. Saudara, Rasul Petrus terlepas dari ketidakterpelajaran, orang bersahaja atau orang biasa. Karena kesaksian Alkitab, Petrus dalam Kisah 4 ayat 13 bersama-sama dengan Yohanes, kedua orang ini tidak terpelajar, tidak berpendidikan, dan juga orang biasa, orang bersahaja. Tapi ada kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kedua kekasih ini. Yohanes menerima wahyu dari Tuhan, sementara Petrus menerima anak kunci kerajaan sorga. Dalam Matius 16 ayat 19 Tuhan berkata, aku akan memberi engkau Petrus anak kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikatkan di atas bumi terikat di sorga. Apa yang engkau orahkan atau lepaskan di bumi terorak atau terlepas di sorga. Karena dia yang memegang anak kunci kerajaan Allah, dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Petrus sebelum dia menerima Roh Kudus, dia pernah menyangkal sampai 3 kali. Tapi setelah dia menerima Roh Kudus, ada keberanian yang luar biasa. Pada waktu orang mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa di dalam pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, orang mulai berkacau bilau, apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Ada yang mengatakan perhimpunan ini adalah perhimpunan orang-orang yang mabuk. Tapi Petrus dia bangkit berdiri. Roh Kudus sudah menguasai kehidupannya. Dan dia berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu,
Tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Apa yang dinubuatkan dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28 digenapi dalam Kisah 2 ayat 16 sampai 18 akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hamba laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Dengan urapan Roh Kudus, bahkan dia menuding orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Mereka merasa pedih mendengar khotbah dari Petrus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Karena Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dialah yang membuka rahasia keselamatan di akhir zaman ini, di zaman Roh Kudus, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dalam Kisah 2 ayat 37-38, hendaklah kamu bertobat, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Kalau kita lakukan akan hal ini, kita mendengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus, menyesal dan bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan, kita dibaptis dengan air, dibaptis dengan roh, dipenuhi dengan roh, menerima karunia-karunia roh yang akan menentukan masuk pada kegerakan rohani yang besar. Ada 5 jawatan Tuhan: Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru Agama. Dan yang terakhir, kita mengeluarkan buah-buah roh. Inilah jawaban dari bagaimana kita disempurnakan, melakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Dan pertanyaan yang ketiga, kapan kita akan disempurnakan? Kalau kita memperhatikan rahasia Wahyu pasal yang ke-6 tentang 6 meterai. Meterai itu ada 7. Meterai ke-7 sama antikris dalam Wahyu pasal yang ke-8. Kita berada pada meterai yang ke-4. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan pekabaran. Ada pekabaran akal-akal manusia, memang masuk akal. Matius 15 ayat 8-9, Tuhan berkata, sia-sia kamu menyembah aku, karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ada pelajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1-2, akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi ada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti apa kata Paulus kepada jemaat Galatia, Galatia 1 ayat 11, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Ketiga pekabaran ini bertarung di akhir zaman, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dan di ujung meterai yang keempat terjadi kegerakan rohani yang besar. Saudara, luar biasa Tuhan mencurahkan rohnya, di mana dia akan mempersatukan kita. Efesus 4 ayat 5 akan berlaku satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Itu akan terwujud doa Tuhan Yesus, di mana dia akan mempersatukan Bapa, dia dan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sehingga Bapak, Ibu, saudara, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan Tuhan yang besar. Dan memang ada rahasianya, dari timur memancar kebenaran Allah, di mana Tuhan punya rencana yang besar bagi bangsa dan negara kita. Sebab itu ada Pancasila, Bapak, Ibu, saudara. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Firman, yaitu Bapa, telah datang ke dalam dunia. Ada di antara kita,
sehingga kita dapat melihat wujud atau bukti. Karena Matius 18 ayat 20, di mana dua produknya baik, iklan berkata kami memberikan bukti bukan janji. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membuktikan di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Paulus suratkan dalam 1 Korintus 14 ayat 26, apabila kamu berhimpun seperti ini, masing-masing ada dengan mazmur, nyanyian dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, karunia lidah yang diartikan. Itu meneguhkan iman jemaat, sehingga apabila itu berlaku di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, maka janji Tuhan Dia boleh wujudkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita. Firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Sekali lagi, maksud Allah, Dia adalah firman. Dia datang untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak akan binasa. Dan ini merupakan bukti dari kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yang sementara kita rayakan hari kelahirannya malam hari ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Karena setiap penyembah yang benar, Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa